Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan nama aku Salsa Nabila. Aku berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Setara Raja Subang, Prodi Akuntansi. Di sini aku bakal ngasih penjelasan atau memaparkan materi mengenai aktivitas tetap. Tujuan dari video ini untuk memenuhi tugas akhir atau ulangan akhir semester mata kuliah lab akuntansi. Kita langsung next slide. Nah, slide pertama itu ada paparan materi. Yang pertama, aku bakal bahas saat perolehan, yang kedua saat penggunaan atau pemakaian, yang ketiga penyusutan, yang keempat metode penyusutan, yang kelima saat penghentian, dan ada contoh soal penyusutan ini juga. Selanjutnya, kita bakal bahas poin pertama, yaitu saat perolehan. Kapan aset tetap dimiliki atau diperoleh? Jadi, aset tetap itu bakal diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Nah, pengakuan aset tetap sangat andal bila kebijakan akuntansi aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Lalu ada juga tanda sebagai aset tersebut dimiliki. Yang pertama, berwujud. Yang kedua, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. Yang ketiga, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Yang keempat, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas. Dan yang terakhir, diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Yang kedua, dari mana sih aset tersebut diperoleh? Jadi, perolehan aset tetap bisa diperoleh dengan cara mulai dari pembelian aset, sistem barter, atau eh, sistem barter surat berharga, atau donasi. Nah, aku bakal ngejelasin apa itu pembelian tunai ditukar dengan surat-surat berharga dan diperoleh dari hadiah atau donasi. Yang pertama, perolehan aset tetap mulai dari pembelian aset atau pembelian tunai. Aset tetap adalah kekayaan perusahaan yang diperoleh dari hasil beli secara tunai dan dimasukkan ke dalam pembukuan anggaran perusahaan. Adapun anggaran tersebut berupa total pengeluaran agar aset dapat dipakai. Lalu yang kedua ditukar dengan surat-surat berharga. Salah satu cara perolehan aset tetap adalah melalui pertukaran surat berharga. Nantinya akan dimasukkan ke dalam pembukuan sesuai dengan harga pasar saham. Nilai pertukaran ini berguna untuk menjadi dasar pencatatan pendapatan aset tetap. Yang terakhir diperoleh dari hadiah atau donasi. Cara memperoleh aset tetap adalah dengan cara donasi atau transfer tanpa adanya timbal balik. Adapun biaya penyusutan yang didapatkan dihitung dengan cara yang sama seperti aset tetap lainnya. Yang ketiga, ada berapa harga perolehannya. Harga perolehan akan ditentukan saat melakukan transaksi. Berapa lama umur ekonomisnya juga akan ditentukan saat melakukan perolehan atau melakukan transaksi aset tetapnya. Lalu, di setiap penyusutan aset tetap akan ada nilai residu atau nilai sisa. Slide selanjutnya itu mengenai metode penyusutan. Di sini aku bakal bahas 3 metode penyusutan. Yang pertama ada metode garis lurus, yang kedua ada saldo menurun ganda, yang terakhir ada unit produksi. Metode garis lurus ini depresiasi per tahunnya itu dihitung dengan formula depresi sama dengan harga perolehan dikurangi estimasi nilai sisa dibagi estimasi masa manfaat. Yang kedua ada saldo menurun ganda. Metode ini menghitung penurunan nilai aset dengan formula depresiasi sama dengan 100% dibagi estimasi masa manfaat dikali 2. Ketiga, ada unit produksi. Metode ini menghasilkan perhitungan alokasi jumlah nanam penyusutan periodik yang berbeda-beda, tergantung jumlah penggunaan aset tetap dalam produksi. Depresiasi harga perolehan dikurangi estimasi nilai sisa dibagi estimasi masa manfaat dikali produksi tahun ini. Nah, lalu ada saat penghentian.
Saat penghentian ini ada 4 poin. Poin pertama, saat umur ekonomisnya habis. Jadi, masa pakai barang atau aset tersebut sudah eh, memiliki umur yang sudah habis. Selanjutnya ada saat dijual. Saat aktiva atau aset tetap kita itu dijual. Yang ketiga, saat ditukar. Nah, saat ditukar ini bisa ditukar dengan yang sejenis atau yang beda jenis. Nanti perhitungannya pun akan berbeda. Dan ini yang terakhir ada saat terjadi musibah. Musibah contohnya itu kalau misalkan kita amit-amit mendapat musibah banjir, lalu barang kita mengalami penurunan nilai karena kalau kita kasih contoh mesin. Mesin waktu kena banjir itu dia udah nggak terlalu layak untuk digunakan. Akhirnya pemberhentian tuh si mesinnya karena mesinnya kerendam banjir kan. Jadi nilai nilai barang tersebut tuh menurun. Jadi pas dijual pasti akan mengalami penyusutan yang sangat besar karena mesin tersebut sudah terendam banjir. Slide selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soal pertama itu penyusutan metode garis lurus. Nah, ada soal di sini, misalkan sebuah peralatan dibeli awal tahun 2015 dengan harga perolehan 5 juta, umur ekonomisnya 4 tahun, dan nilai sisanya 500.000. Kita masukin, hitung dulu kan, depresiasi 5 juta. 5 juta tuh apa? Tadi kan di sini udah ada 5 juta tuh harga perolehannya. Dikurangi nilai sisanya 500.000 dibagi 4, 4 itu umur ekonomisnya. Lalu kita bagi 5 juta dikurangi 500, 4 juta 500 dibagi 4 hasilnya 1 juta 125. Itu 1 juta 125 per tahun. Jurnalnya beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 1.125. Terus kita langsung masuk ke perhitungannya. Kita bikin tabel, ada 4 kolom. Yang kolom pertama itu tahun, kolom kedua penyusutan, kolom ketiga akumulasi penyusutan, kolom kelima nilai buku. Yang pertama itu ada nominal. Nominalnya atau harga perolehan 5 juta. Terus di tahun pertama kan itu tadi dibeli awal tahun 2015. Jadi tahun pertama 2015 itu karena awal tahun jadi kita ngitungnya langsung 1 tahun. Kita langsung masukin aja 5 juta dikurangi 500 dibagi 4 itu kan saya 1 juta 125. Akumulasi penyusutannya juga sama, nilai bukunya itu 3.875 dari 5 juta dikurangi 1 juta 125 atau dari si beban penyusutannya itu. Terus tahun selanjutnya sama perhitungannya, cuman beda di akumulasi penyusutannya aja. Jadi akumulasi penyusutan 2015 ditambahin dengan akumulasi ya sama penyusutan yang 2016. Jadi 1.125 ditambah 1.125 hasilnya 2.250. Nilai bukunya 3.875 yang nilai buku 2015 dikurangi penyusutan di 2016 yang 1.125. Hasilnya 2.750. Hitungannya sama kayak gitu sampai di akhir 2018. Nah, kenapa 2018? Kan itu tadi dibelinya awal tahun 2015. Nah, terus umur ekonomisnya 4 tahun. Jadi kita hitung dari 2015, 4 tahun ke depan tuh sampai 2000 berapa. Ternyata sampai 2018. Nah, di 2018 itu nilai bukunya 500 sesuai dengan si nilai sisanya 500. Berarti hitungannya benar. Terus, selanjutnya, contoh soal penyusutan metode saldo menurun ganda. Nah, di sini
Soalnya sama kayak tadi, misalkan sebuah peralatan dibeli awal tahun 2015 dengan harga perolehan 5 juta, umur ekonomis 4 tahun, dan nilai sisanya 500.000. Ya udah, jadi kita tinggal masukin aja 100% bagi 4 kali 2, hasilnya 50%. Kita buat tabel lagi, tabel penyusutan kayak tadi. Nah, awal, awal tahun. Jadi kita langsung aja di 2015 hitung 50% itu kali 5 juta atau harga perolehan. Hasilnya 2.500.000, akumulasi penyusutannya 2.500.000, nilai bukunya 2.500.000 karena 5 juta dikurangi penyusutannya sebesar 2.500.000. Di tahun 2016, 50% dikali 2.500.000. 2.500.000 tuh dari mana? 2.500.000 itu dari nilai buku yang sudah dikurangi penyusutan. Hasilnya 1.250.000, akumulasi penyusutannya 3.750.000 dan nilai bukunya 1.250.000 dari hasil 2.500.000 dikurangi 1.250.000. Nah, ke bawahnya 2017 sama 2018, 50% kali 625 dari nilai buku 2017, hasilnya 312.500, akumulasi penyusutannya 4.687.500, nilai bukunya 312.500. Nah, di sini tuh kalau mengikuti rumus nilainya jadi salah, nilai sisa yang seharusnya itu kan 500.000. Di tahun 2018-nya tuh nilai residu diperhitungkan di akhir tahun, tapi tidak diperhitungkan dalam penyusutan setiap tahunnya. Jadi langsung cari sisanya aja dari yang penyusutan tahun 2017. 2017 kan 4.375 dan 625. Nah itu sisanya tuh harusnya 500.000 kan 2018-nya. Jadi nanti penyusutan metode satu menurun itu langsung cari nilai sisanya. Nggak harus diperhitungkan. Selanjutnya, contoh soal penyusutan metode unit produksi. Soalnya beda. Misalkan, sebuah peralatan dibeli awal tahun 2015 dengan harga perolehan 5 juta, umur ekonomisnya 4 tahun, dan nilai sisanya 500.000, menghasilkan produk sebesar 100.000 unit. Nah, pertama kita hitung dulu jumlah produksinya. Di tahun pertama 15.000, di tahun kedua 27.000, di tahun ketiga 39.000, di tahun keempat 19.000, di tahun... Nah, ditotalin si jumlah produksi dari tahun pertama ke tahun keempat itu benar 100.000 unit. Langsung kita masuk ke rumusnya. Depresiasi sama dengan 5 juta dikurangi 500, nilai harga perolehan dikurangi nilai sisa, dibagi produk atau unitnya. Hasilnya 45 per unit. Nah, terus kita bikin tabel penyusutannya. Itu kan tadi dibelinya awal tahun 2015. Awal tahun 2015 berarti 1 tahun dong kita ngitungnya. Langsung aja 2015. 15.000 kali 45. 15.000 itu dari tabel sebelah kiri ya teman-teman. 15.000 dikali 45 yaitu hasil dari penjumlahan penyusutannya. 15.000 dikali 45 itu 675.000. 675.000, akumulasi penyusutannya sama, nilai bukunya itu dari 5 juta dikurangi penyusutan 675.000 itu, jadi 4.325. Tahun 2016, kita ambil di tahun kedua di tabel sebelah paling kiri. 27.000 dikali 45 sama dengan 1.215.000. Akumulasi penyusutannya 1.215.000 ditambah 675 hasilnya 1.890. Terus di tahun 2015 kan ada nilai buku 4.325 dikurangi si penyusutan yang 2016 1.215.000 jadi 3.110.000. 2017 kita ambil di tabel sebelah kiri yang ke 3.
39.000 dikali 45 sama dengan 1.755.000. Akumulasi penyusutannya 3.645 itu dari 1.890 ditambah 1.755. Terus nilai bukunya itu dari yang nilai buku 2016 3.110 dikurangi 1.755 hasilnya 1.355. Terus di 2018 kita ambil di tahun yang keempat sebesar 19.000. Jadi langsung aja 19.000 dikali 45 hasilnya 855. Akumulasi penyusutannya 4.500 itu dari 3.645 tambah 855.000. Hasilnya 4.500. Terus nilai bukunya 500.000 dari 1.355 dikurangi 855. Jadi nilai buku 500.000 sesuai dengan nilai sisanya yaitu 500.000. Nah, teman-teman, jadi di sini tuh asumsinya nilai buku tuh jadi kan waktu kalian beli barang atau peralatannya itu 5 juta. Nah, tahun selanjutnya tuh kan kalau peralatan digunakan kan. Jadi selanjutnya tuh kalian tuh mengalami penyusutan 675 kan. Nah, asumsinya nilai bukunya tuh berkurang. Jadi kayak si nilai peralatannya tuh kalau misalkan barang kan bisa bukan capek bisa berkurang lah ya peralatan kayak kalau misalkan mau dijual contoh kita beli barang 2015 terus mau kita jual nih di 2016 gak mungkin kan harganya tetap 5 juta karena barang tersebut kan sebelumnya udah dipakai 1 tahun tuh jadi kalian harus ngitung nilai buku tuh nilai buku kenapa nilai buku selalu berkurang karena setiap tahunnya tuh mengalami penyusutan begitu teman-teman jadi kesimpulannya setiap peralatan yang digunakan per tahunnya akan mengalami penyusutan dan mengurangi nilai buku. Segitu aja pemaparan materi mengenai aktivitas tetapnya. Mohon maaf bila masih ada kesalahan dan banyak kurangnya. Saya Salsa Nabila, terima kasih atas perhatiannya. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.